Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 4 Januari 2024. Semoga semua berada dalam kondisi yang baik, kuat dan sehat, dipeliharakan oleh Tuhan. Sebelum bersama kita membaca bahagian firman Tuhan yang disediakan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang senantiasa boleh kami alami. Terima kasih juga saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat sehingga kami boleh terus akan membangun relasi yang baik dengan Tuhan nyata dalam hidup sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan dekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Terpujilah Tuhan. Dari pembacaan ini kita bersama-sama mau merenungkan satu tema, relasi yang benar. Dalam bahasa Toraja, kasiulangan matontongan. Saudara-saudara, bacaan hari ini berisi tentang ajaran atau didikan bagi semua orang percaya dalam hal ini memilih bentuk relasi atau persahabatan yang tepat. Hal tersebut dilakukan melalui perbandingan antara dampak relasi dengan dunia dan relasi dengan Allah. Seperti yang kita baca di dalam ayat pertama sampai ayat yang kelima, yang dengan jelas memberikan penekanan bagaimana dampak orang yang bersahabat dengan dunia. Sedangkan dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-10
berisi sebuah nasihat untuk membangun relasi atau persahabatan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia akan membuat manusia disetir dan dikuasai oleh kehendak untuk mengingini. Kehendak itu dapat bermuara pada usaha-usaha yang tidak pantas, bisa dalam bentuk penghalalan segala cara untuk mencapai sesuatu yang diingini. Seseorang yang demikian akan menjadikan dirinya sebagai pusat sehingga menolak kehadiran yang lain. Sedangkan persahabatan dengan Allah yang ditunjukkan melalui kerendahan hati, seperti yang kita baca dalam ayat 6 sampai dan ayat yang ke-10, akan membuat manusia berkenan bagi Allah, membuat manusia itu dikasihi dan ditinggikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengakuan gereja Toraja dalam bab 5 mengutarakan bahwa kehidupan sebagai orang beriman kepada Kristus menempatkan kita dalam pergumulan antara dosa dan anugerah. Artinya, kendati manusia telah menerima anugerah ganda, yaitu penebusan dan pengudusan, tetapi kenyataan dosa tetap membuntuti kita hari demi hari. Kenyataan tersebut mestinya mengantarkan kita pada kerendahan hati untuk berserah agar Roh Kudus yang senantiasa menyadarkan kita dan membawa kita hidup dalam pertobatan dari hari ke hari sebagai penanda kita milik Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pilihlah relasi yang benar, pilihlah relasi dengan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih kami sudah boleh merenungkan firman-Mu saat ini, mengajarkan kami untuk terus menyatakan relasi kami, persahabatan kami dengan Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus dikasihi dan ditinggikan. Bahkan kami nyatakan dalam persahabatan yang baik dengan umat Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk umat-Mu, peliharakan mereka, peliharakan jemaat-Mu, peliharakan rumah tangga mereka, jaga dan pelihara anak-anak dalam masa tumbuh kembang dan pendidikan. Juga mereka yang sudah boleh bekerja, Tuhan terus berkati. Yang boleh bersama dengan jemaat-Mu masing-masing di tempatnya, pun mereka yang jauh terpisah dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini bersuka cita dengan berbagai bentuk kebahagiaan mereka. Engkau dimuliakan. Dan berdoa untuk jemaat-Mu dalam berbagai harapan, kerinduan, dan pergumulan mereka. Kiranya Engkau Allah yang melawat mereka, sehingga mereka pun terus bersuka cita bersandar kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersama-sama terus bersandar diri hanya kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus akan terus menjaga, Tuhan Yesus akan terus memelihara dan melindungi kita. Berkat-Nya nyata dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Haleluya. Amin.